Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Randan di channel Lead Media Studio dalam sesi bincang buku bareng. Nah, kali ini saya akan membahas atau mengulas novel klasik klasik abad 18 yang ditulis oleh Gustave Flaubert, seorang penulis Prancis terbitan KPG, yang berjudul Nyonya Bovary atau Madame Bovary. Nah, novel ini novel lama saya beli ya, makanya ini sudah menguning bukunya gitu kan. Baru saya selesaikan di tahun 2022 ini. Nah, apa sih menariknya buku ini gitu kan, walaupun buku lama 200 tahun yang lalu alias 2 abad yang lalu, tapi buku ini jadi istilahnya salah satu pelopor untuk novel yang ditulis secara realis atau realisme gitu. Jadi yang ditulis di novel ini bukan fantasi atau khayalan, tapi kejadian sehari-hari atau ya konflik sehari-hari yang kita alami, yang dialami pada masa itu, dijadikan dalam bentuk novel gitu. Banyak juga orang yang pro, ada yang kontra juga. Kenapa sih aib atau keburukan-keburukan ditulis atau dideskripsikan atau dijabarkan di novel ini gitu kan? Kenapa gitu? Harusnya kan aib itu ditutupi gitu kan? Tapi penulisnya sendiri membantah ya, ini untuk memberi pelajaran moral kepada pembaca bahwa yang begini tidak baik loh, yang begini baik. Nah, seperti itu kan novel realisme pada zaman itu. Nah, buku ini bercerita tentang, ya sesuai judulnya, tokoh utamanya yaitu Nyonya Bovary alias Madame Bovary gitu kan, dan suaminya yang bernama Charles. Nah, kita bahas Charles ini dulu ya. Charles itu dibesarkan oleh ayah yang berhati keras dan kasar. Ayah Charles itu seorang bekas mantri di kesatuan militer yang terpaksa meninggalkan dinas karena suatu perkara. Ibunya seorang yang sangat peduli kepada Charles, dibawa serta kemanapun ibunya pergi. Diajarinya membaca, bermain piano, dan berkhayal suatu saat anaknya jadi pegawai negeri. Nah, di masa depan, beberapa tahun kemudian memang benar terjadi gitu. Charles menjadi seorang dokter seperti ayahnya, berkat ibunya yang selalu mendukung untuk melanjutkan pendidikan walau terlambat dibanding usia seharusnya. Novel ini saya bakal highlight lah beberapa poin-poin penting ya. Novel ini merupakan salah satu novel dengan penulisan deskripsi yang luar biasa ya. Awal-awal lah novel yang saya bilang tadi ya, salah satu pionir gitu untuk novel deskripsi realis gitu. Nah, contohnya aja di sini ya. Misalnya ini, pada kalimat daun-daun jendela luar tertutup. Sinar-sinar matahari yang melalui celah-celah papan menjalar ke lantai, melebar tipis, menyentuh ujung-ujung perabot, dan bergetar-getar di langit-langit. Di meja beberapa ekor lalat sedang merayapi gelas-gelas yang habis dipakai dan mendengung-dengung bila tenggelam ke dalam sisa minuman cider di dasarnya. Terang matahari yang masuk dari corobong memberi kilau beledu pada jelaga di dalamnya dan mewarnai abu yang sudah dingin dengan warna kebiru-biruan. Di antara jendela dan perapian, Emma sedang menjahit. Ia tidak memakai selendang. Di bahunya yang telanjang kelihatan titik-titik halus keringatnya. Nah, itulah deskripsi tempat dan tokoh dan juga keadaan pada saat itu ya, sampai lalat dan abu juga dideskripsikan dengan sangat baik gitu kan, realis gitu, seperti aslinya dia menerangkan gitu. Nah, di novel ini bahasanya itu lugas, tidak menyembunyikan suatu apapun sifat dan watak dari setiap karakter atau tokoh di dalam cerita. Makanya tadi ada orang yang pro dan ada yang kontra terhadap penulisan semacam ini karena belum populer di zamannya.
apa adanya, alias realisme dalam bentuk tulisan karya sastra. Apa yang baik, buruk, mulia, dan asusila, semuanya Flaubert tuang dalam bentuk tulisan. Niatnya adalah supaya pembaca bisa belajar bahwa sikap seperti ini benar atau salah dan menghindari untuk berbuat dosa dan amoral. Nah, Charles dewasa, kemudian menikah dengan seorang perempuan. Yaitu yang bernama Emma ya, nantinya istri keduanya. Usia pernikahan ini tak lama karena sang istri meninggal dan mereka tidak memiliki keturunan. Dari salah seorang pasiennya, Charles tertarik dengan anak pasien tersebut yang bernama Emma. Dia seorang anak petani, mengerjakan tugas sehari-hari di rumah dan kadang membantu pekerjaan pertanian ayahnya, Roald. Nah, saya nggak tahu cara baca ya, anggap aja itu Roald. Tulisannya itu Rouault gitu. Emma menambahkan cinta dan gairah terhadap Charles saat baru pertama kali bertemu. Perawakan dan kepribadian Charles nampak oleh Emma mempesona dan ingin merasakan kasih sayang, manja, cinta, dan petualangan bersama Charles. Ia ingin menjadi nyonya yang melayani suaminya di rumah, belajar piano, dan membaca buku roman di kamar ditemani minuman hangat. Harapan mereka akhirnya bertemu. Ya, bertemu karena tadi ya, Charles itu mengobati ayah Emma gitu, yang sakit, seperti adegan yang saya bacakan tadi. Nah, saat inilah yang menjadi titik awal konflik di novel ini, saat Charles dan Emma akhirnya memutuskan untuk menikah. Kehidupan tenang yang sudah didapat Emma belum membuatnya merasa cukup. Charles yang kesana kemari, kadang keluar kota untuk mengobati pasien-pasiennya, membuat Emma kesepian. Ia berlangganan buku roman, membeli barang perabotan untuk menghiasi kamarnya, dan juga berlangganan majalah. Ia mengamati jalan di depan rumah dan saat itu melihat Leon, pria yang berusia lebih muda darinya. Leon ternyata tetangganya. Beberapa kali ia mengunjungi rumah Charles bersama Homais, si apoteker di kota tempat mereka tinggal. Emma melihat Leon, kemudian membangkitkan gairahnya yang sudah lama tenggelam. Charles memang baik, perhatian, dan memberi nafkah kepadanya. Tapi entah mengapa Emma merasa masih ada yang kurang walaupun Emma sedang mengandung anaknya Charles. Emma dan Leon kemudian menjadi akrab dan mengatur pertemuan di tempat-tempat tertentu agar mereka bisa bercakap-cakap, termasuk di kamar Emma. Pada suatu hari, Leon pergi untuk melanjutkan studinya di luar kota. Nah, Emma sedih tapi segera melupakan. Ya, tidak selang berapa lama, Emma ketemu lagi seorang pria gitu yang bernama Rodolphe. Nah, Rodolphe ini datang ke kayak festival pertanian begitu ya, ke kota Emma tersebut. Nah, saat itu Rodolphe mendekati Emma yang putih, mempesona, kelihatan sopan dan alim, menyimpan segala aura kecantikan di dalam dirinya yang membuat para pria takjub. Tapi banyak yang enggan mendekatinya karena tahu Emma sudah bersuami. Rodolphe tidak peduli awalnya, ia merayu dan mendekati Emma. Emma menolak karena rasanya baru saja ditinggal seseorang yang didambakan akan bersamanya. Nah, yaitu yang si Leon tadi. Nah, ini adalah salah satu potongan kutipan di novel, percakapan antara Emma dan Rodolphe gitu kan. Nanti kalau jam berbunyi tengah malam, kata Emma, kau harus ingat padaku. Dan kalau Rodolphe kemudian mengaku bahwa ia tidak ingat padanya, maka celaan Emma melimpah dan selalu berakhir dengan pertanyaan abadi. Cintakah kau padaku? Sudah tentu aku cinta, jawab Rodolphe. Cinta sekali? Tentu saja. Belum pernah kau mencintai yang lain, bukan? Kau kira kau dapat masih berjaka ya? Serunya sambil tertawa. Emma menangis dan Rodolphe berusaha menghiburnya, dan ujarnya dibumbui dengan mempermainkan kata-katanya. Nah, di sini kelihatan ya kepribadian Emma itu ya, selalu haus akan rasa cinta, perhatian, manja gitu, padahal dia
statusnya masih suami Charles gitu kan. Dan Charles yaitu sibuk mencari uang, keluar kota, mendatangi pasien gitu demi Emma dan anaknya. Nah, pada saat Emma didekati oleh Rodolphe atau sebaliknya tadi, ya Emma dan Charles ini sudah memiliki seorang anak yang masih bayi. Nah, begitu kira-kira gambaran atau deskripsi atau ulasan lah ya yang bisa saya kemukakan di novel ini. Pokoknya Emma kayak gitulah, nggak dapat satu, bertemu pria lain, tertarik, mencoba didekati gitu kan, diajak mau menikah, tapi nanti ya pria yang didekatinya merasa kayak terganggu atau apa karena Emma mungkin terlalu agresif mengungkapkan perasaannya, karena ya pada abad itu moral dan tidak asusila masih dijunjung tinggi gitu ya, masih ada merasa malu gitu mendekati seorang perempuan yang masih bersuami ya, Prancis pada zaman itu ya. Nah begitulah. Nah makanya novel ini mendapatkan ya banyak pro dan banyak juga kontranya yang tadi saya sebutkan gitu kan. Karena di novel ini mendeskripsikan tempat atau mendeskripsikan perasaan tokoh-tokohnya itu secara gamblang gitu, vulgar, jelas, tanpa disensor gitu, tulis aja apa adanya. Nah, Gustav Flaubert ini kalau nggak salah dia juga salah satu penerima hadiah Nobel. Nah, nanti kalian bisa cek. Oke, apakah tertarik kalian untuk membaca buku ini? Buku ini sepanjang lumayan tebal ya, 480 halaman, tapi enak kok, masih relate dengan ya cerita roman zaman sekarang. Oke, sekian dulu ulasan buku Madame Bovary dari saya. Kita berjumpa di minggu depan membahas buku yang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar buku apa sih yang mau kita bahas selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.